Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan judul aplikasi Clean Up Laundry. Jadi di sini kita akan memperkenalkan tentang brand identity. Yang pertama ada arti filosofi dari logo. Yang pertama ada warna biru. Biru juga menyiratkan bahwa laundry yang bagus dari aspek kebersihannya. Kemudian pada logo terdapat ada gambar mesin cuci, deterjen, keranjang baju yang melambangkan peralatan bantu yang berkaitan dengan mencuci. Yang ketiga ada bernama Clean Up. Kenapa kami memberikan nama Clean Up? Alasannya karena kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti membersihkan. Membersihkan di sini yang berarti membersihkan pakaian kotor sampai bersih, wangi, rapi hingga ke tangan konsumen. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yang selanjutnya itu adalah success metric. Di sini itu success metric digambarkan dengan grafik. Grafik yang pertama ada target orang yang menggunakan jasa clean up laundry. Itu kita menargetkan pada bulan September itu ada 35 orang. Terus yang Oktober ada 45 orang. Terus yang November ada 85 orang dan Desember ada 100 orang. Yang grafik kedua itu ada target orang yang menginstal aplikasi Clean Up Laundry. Itu pada bulan September ada 30 orang. Yang Oktober ada 65 orang, yang November ada 85 orang, dan yang Desember ada 100 orang. Di sini kami juga ada insight personal analitik. Jadi sebelumnya kami itu udah membagikan kuesioner kepada target kita yang menggunakan aplikasi Clean Up Laundry ini. Dan rata-rata yang mengisi itu mahasiswa dan pekerja. Jadi di sini itu kita buat unsur personalnya ada mahasiswa dan pekerja. Di sini yang unsur personal mahasiswanya itu inti dari gaya hidup dia itu seorang mahasiswa yang aktif dalam organisasi dalam kampusnya, dan dia itu kurang bisa mengatur waktu untuk mencuci pakaiannya, jadi dia membutuhkan jasa laundry. Terus goalsnya itu dia ingin memantau bagaimana keadaan baju yang di laundry. Terus yang kedua ada dia itu ingin laundry yang digunakan itu memiliki jasa antar jemput. Terus yang ketiga dia ingin menggunakan jasa laundry itu menggunakan aplikasi. Terus frustrationnya itu tidak bisa memantau keadaan baju yang di laundry. Terus yang kedua belum ada jasa antar jemput untuk konsumen yang laundry. Yang terakhir belum ada aplikasi untuk laundry. Terus yang kedua itu ada unsur personal yang bekerja. Itu gaya hidupnya intinya Agira ini seorang istri sekaligus wanita karir yang mempunyai anak, dan kerjanya dia itu sistemnya kayak shift gitu, shift pagi, siang, sore, malam, dan dia kurang bisa membagi waktu antara mengurus rumah, mengurus anak, dan mencuci pakaiannya tentunya. Dan goalsnya itu Agira ingin adanya promo dalam laundry. Terus yang kedua, Agira juga ingin membayar laundry itu menggunakan OVO, Dana, kartu debit, dan lain-lain. Terus frustrationnya itu belum ada fasilitas promo atau voucher pada laundry yang digunakan. Terus yang terakhir, terbatasnya fasilitas yang dimiliki laundry itu, maka dari itu belum bisa merealisasikan membayar menggunakan aplikasi atau debit. Kemudian ada Customer Journey Maps. Mike, boleh di zoom lagi Kak? Boleh. Jadi di sini ada customer activity yang aware-nya mulai mengetahui tentang aplikasi Clean Up dari sosial media dan juga dari mulut ke mulut. Kemudian menggunakan layanan laundry yang disediakan sesuai kebutuhan. Kemudian menerima pakaian yang sudah di laundry sesuai tanggal selesai, dan yang terakhir ada servis menyukai layanan yang digunakan pada laundry.
Terus customer goals-nya yang aware itu ingin melaundry pakaian dengan mudah dan praktis. Sedangkan order menginginkan pakaian yang dilaundry bersih, wangi, sesuai layanan yang ada. Yang delivery sendiri menginginkan pakaian yang datang rapi dan tepat waktu. Dan yang ada kemudian service menginginkan pakaian yang sudah dilaundry bersih, wangi, rapi. Terus di sini touch point-nya yang bagian aware ada sosial media, brosur, influencer. Untuk ordernya sendiri admin laundry. Delivery-nya yaitu kurir dan servisnya packaging produk pakaian. Untuk experience-nya di sini bisa lihat dari setiap tahap. Mungkin di sini kan yang pertama dia baru kenal gitu produknya. Jadi belum tahu apa-apa. Kemudian makin ke atas makin puas sama servis yang sudah diberikan oleh Clean Up. Kemudian platform usage, aplikasi Clean Up digunakan pada platform Android yang digunakan membantu konsumen dalam menggunakan jasa laundry dengan layanan atau paket yang tersedia atau yang diinginkan dan juga memfasilitasi pemilik jasa untuk meningkatkan pelayanan. Oke, kemudian functionality. Yang pertama itu ada pilih layanan. Di sini menampilkan layanan yang dimiliki laundry. Kemudian akun meliputi ubah profile, alamat, jenis kelamin. Kemudian lihat promo yang ditawarkan oleh pihak laundry. Reward pesanan, riwayat layanan dan pesanan yang pernah dilakukan. Kemudian notifikasi, menampilkan pesan pemberitahuan dari pihak laundry terkait pesanan atau ada promo baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu info aktif order, menampilkan status pesanan yang sedang dilakukan. Saldo, menampilkan saldo yang dimiliki. Pemesanan, melakukan pemesanan layanan laundry. Kemudian pembayaran, menampilkan pemilihan metode pembayaran. Chat, pada halaman chat, konsumen dan admin bisa melakukan pengiriman pesan. Kemudian batasan produk. Ada pembatasan produknya yaitu satu, pengguna hanya dapat menggunakan aplikasi ini jika melakukan laundry pada laundry Clean Up. Pengguna baru harus melakukan registrasi dan login terlebih dahulu jika ingin menggunakan jasa Clean Up. Pengguna tidak bisa melakukan chat kepada kurir pengantar di dalam aplikasi Clean Up. Pengguna yang jaraknya 3 km jauhnya dari tempat laundry tidak dapat menggunakan layanan antar jemput laundry. Kemudian content requirement. Yang pertama yaitu pilih layanan. Dalam pilih layanan ini, pengguna bisa menggunakan layanan yang tersedia yaitu pertama komplit, cuci kering, dan setrika. Kemudian akun, di sini bisa ubah profile, atur jenis kelamin, atur alamat, ada info kontak, kemudian tentang kami dan lokal. Kemudian lihat promo. Ini pengguna bisa lihat daftar promo dan promo yang ditawarkan. Kemudian riwayat pesanan. Di sini terdapat layanan yang pernah dipesan, kemudian layanannya apa aja, kemudian harga, nomor pesanan, dan tanggal. Kemudian notifikasi. Di sini pengguna dapat melihat mengetahui pesanan selesai dan promo baru. Kemudian info aktif order. Di sini terdapat bagian yaitu jenis layanan, harga, tanggal penjemputan, tanggal pengiriman, tanggal konfirmasi pesanan, kemudian jam jemput, jam pengiriman, list pakaian laundry, nomor pesanan, dan status pesanan. Kemudian saldo, menampilkan jumlah saldo, kemudian list metode pengisian saldo. Kemudian pada pemesanan, sini terdapat pakaian, layanan, list pakaian, harga, alamat, tanggal jemput, tanggal pengiriman, jam jemput, jam pengiriman, pembayaran, konfirmasi pesanan, dan nomor pesanan.
Oke, selanjutnya ada content structure. Nah, di sini yang pertama yaitu login. Jadi sebelum mengakses aplikasi, pengguna harus login terlebih dahulu. Nah, di dalam login ini terdapat lupa password, kemudian bisa jika lupa password, alurnya yang pertama yaitu verifikasi terlebih dahulu, kemudian reset password, kemudian ini harusnya masuk ke halaman ke home. Kemudian ada daftar, dan kemudian ada home yang di dalamnya ada notifikasi, kemudian terdapat daftar notifnya, kemudian saldo, bisa tambah saldo, pembayaran, pesan laundry. Yang pertama yang dilakukan yaitu pilih item, kemudian konfirmasi pesanan, pilih jadwal jemput atau antar, kemudian lakukan pembayaran. Kemudian terdapat fitur promo dan fitur pesanan aktif, di mana di dalam pesanan aktif ini menampilkan detail pesanan. Selanjutnya menu voucher. Dalam menu voucher terdapat list voucher atau daftar voucher, kemudian jika diklik akan menampilkan detail vouchernya. Kemudian menu pesanan, di dalam menu pesanan terdapat daftar pesanan, detail pesanan. Kemudian menu akun, sini pengguna dapat melihat profilnya dengan mengklik profil saya, kemudian terdapat fitur nanti ubah profil dan ubah kata sandi. Kemudian ada alamat saya. Nah, di sini pengguna dapat ubah alamat, kemudian jenis kelamin, dapat mengubah jenis kelamin, dan hubungi kami dapat melihat detail kontak. Kemudian pengguna bisa login pada menu akun. Selanjutnya key interaction. Ini yang pertama, key interaction itu ada konsistensi. Pada rancangan ini kami menerapkan konsistensi pada tampilan header, footer, ukuran gambar menu, dan icon-icon yang mempresentasikan suatu aksi. Contohnya pada tampilan pilih baju yang terdapat di bawah itu, di mana icon-icon terlihat konsisten. Terus yang kedua itu ada constraint. Pada rancangan ini kami menerapkan beberapa constraint atau batasan. Contohnya, pengguna tidak bisa menggunakan voucher karena sudah melebihi waktu yang telah ditentukan. Ini terdapat pada contoh pada gambar tersebut, ada pesan Anda mencapai limit harian. Terus yang ketiga itu ada mapping. Pada rancangan ini kami menerapkan mapping pada peletakan navigasi menu yang sangat memudahkan pengguna dalam mengakses halaman-halaman lain aplikasi, contohnya pada gambar tersebut. Terus yang keempat ada visibility. Pada rancangan ini kami menerapkan visibility dengan menampilkan logo yang mempresentasikan halaman utama pada aplikasi CleanUp Laundry sehingga pengguna mengetahui aplikasi apa yang mereka buka. Terus yang kelima ada feedback. Feedback ini kami menerapkan feedback dengan menampilkan dialog informasi jika pengguna telah melakukan suatu aksi, sehingga pengguna akan mengetahui jika apa yang telah dilakukannya itu sudah mendapat respon dari aplikasi. Contohnya ini ada pesan jenis laundry sudah ditambahkan. Terus yang terakhir ada affordance. Ini aplikasi ini menerapkan affordance untuk memberikan clue atau petunjuk untuk aksi yang telah dilakukan oleh pengguna. Contohnya adalah icon tanda panah ke bawah dan ke samping tersebut bertujuan untuk men-scroll atau menggeser agar dapat mengetahui tampilan berikutnya. Di sini di aplikasi ini terdapat tampilan konsumen. Lalu dari tampilan konsumen ini ada login, ada pilih baju, ada voucher, ada pesanan, dan lain-lain, dan ada
tampilan dari admin. Di admin juga itu ada login, ada lupa password, ada chatting, voucher, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada skenario user produk. Jadi di sini ada seorang mahasiswa yang bernama Lisa. Dia salah satu mahasiswa universitas swasta di Bandung. Lisa merupakan mahasiswa yang rajin, banyak mengikuti kegiatan di luar kampus. Lisa merupakan mahasiswa yang aktif di kampusnya. Setiap hari Lisa selalu rapat hingga malam hari. Pada Sabtu atau Minggu kadang suka ada kegiatan lainnya. Dengan begitu, jadwal Lisa saat ini sangatlah padat. Dari pagi hingga sore kuliah di kampus dan maghrib sampai malam rapat. Sudah beberapa hari ini cucian Lisa menumpuk di kosan dan Lisa tidak dapat mencuci pakaian karena terlalu sibuk dengan kegiatan yang ia miliki. Lisa akhirnya memutuskan untuk membuka aplikasi Clean Up untuk melakukan laundry lalu pertama-tama dia mendaftarkan akun dengan emailnya. Setelah terdaftar akunnya, kemudian dia harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah masuk ke halaman utama, Lisa melanjutkan untuk melihat daftar layanan dan harga yang ditawarkan oleh laundry. Setelah itu, Lisa langsung memilih layanan yang dia butuhkan, yaitu layanan cuci dan setrika. Kemudian Lisa berniat untuk menuju tempat laundry, ternyata tempat laundry tersebut tidak jauh dari kosan yang ia tempati dan terdapat layanan antar jemput laundry terdekat. Lalu ia memutuskan untuk menggunakan layanan tersebut karena ia sedang terburu-buru. Tidak lama menunggu, akhirnya kurir yang menjemput laundry sudah datang ke kosannya dan mengambil cucian Lisa. Ternyata pakaian kotor tersebut tidak dikilo di tempat, tetapi dikilo tempat laundry. Dan pihak laundry akan memberikan pesan berapa kilo cucian yang dimiliki Lisa melalui aplikasi Clean Up berupa notifikasi. Keesokan harinya, Lisa mengecek status laundry miliknya pada aplikasi. Ternyata cucian sedang dijemur oleh pihak laundry dan Lisa pun merasa tenang. Setelah 2 hari lamanya, ada notifikasi muncul pada aplikasi Clean Up bahwa cucian Lisa sudah selesai dan dapat diambil atau diantar oleh kurir. Lisa memilih laundry miliknya untuk diantar oleh kurir. Kurir pun datang dan menunjukkan total biaya yang harus ia bayar. Ternyata dengan menggunakan aplikasi Clean Up, Lisa tidak perlu lagi repot untuk balik mengambil laundry dan juga tidak perlu khawatir terkait status pengerjaan cucian miliknya. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.